Pengawasan ini selain mereka ngecek laporan, mereka juga mengukur bagaimana kemajuan pelaksanaan swakelola. Kenapa di dalam unit kompetensi tadi, unit kompetensi 23 dan 24 itu menggunakan kurva S karena mungkin dari semua, tapi mungkin sebenarnya ada yang lain selain itu biar ngecek. Tapi di situ memang terlihat lebih mudah. Jadi ada fisiknya terlihat, ada realisasi keuangannya juga terlihat berapa. Dan di situ bisa kita lebih mudah melihat ini terlambatnya di fisik kah atau di keuangan. Bisa jadi fisiknya ternyata udah 50%. Ternyata SPJ atau pencairan keuangannya baru 35%. Bisa saja seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada hal-hal yang perlu diawasi, dilihat, ditindaklanjuti, dan itulah kenapa pengadaan secara swakelola itu perlu adanya tim pengawas. Kemudian nanti menganalisa status perkembangannya. Nah, dari situ apakah hal tersebut perlu di-stop, kayak misalnya tadi keadaan kahar, apakah perlu dilanjutkan. Nah, itu peran pentingnya tim pengawas ini, dan dia bekerjanya itu sejak awal sampai akhir gitu. Cuman kadang-kadang orang ngerasa, udah di akhiran aja, udah selesai ya, laporannya mana, sebenarnya nggak seperti itu. Kalau misalnya kayak di tipe berapa ya, tim persiapan tipe 2 kalau nggak salah itu, tim persiapan boleh digabung dengan, maksudnya orangnya boleh sama gitu dengan tim pengawas. Karena kan sama-sama dari KLPD yang pemilik anggaran. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa melihat, wah ada permasalahan apa, ada isu apa, ada kendala apa, apakah malah mungkin bisa lebih cepat dari jadwal seharusnya gitu ya kan. Kayak misalnya makan minum, misalnya kayak swakelola di rumah sakit itu kan ada makan minum pasien gitu kan ya. Ketika orang gizi, ahli gizi itu melihat, oh iya ya sebentar lagi bulan Ramadan, mereka tuh sudah mulai berpikir, oh gimana nih caranya biar nanti pada saat bulan Ramadan itu makanan atau bahan-bahannya itu tetap tersedia. Nah, di situ ada hal-hal yang memang harus diawasi. Jadi nggak bisa serta-merta kita biarin jalan sendiri gitu kegiatannya. Nah, selain diawasi, ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini yang saya bilang tadi ada laporan yang secara berkala ya. Laporan secara berkala itu kan tadi selain laporan-laporan gitu ya kan, itu tuh sebenarnya apa sih maksudnya gitu loh, ada diawasi, ada pengawasan, ada pertanggungjawaban gitu ya kan. Dalam kegiatan swakelola ini, pengawasan dan pertanggungjawaban itu dimaksud itu supaya pelaksanaan swakelola ini sesuai dengan apa? Dengan yang telah kita rencanakan sejak awal. Nah, ketika nggak sesuai gimana? Nah, itu tadi perlu adanya tindak lanjut. Nah, terus pertanggungjawaban ini direalisasikan dengan laporan sama penyerahan hasil pekerjaannya.
Nah, skemanya mana ya? Nah, kalau skema pengawasan dan pertanggungjawaban itu bisa dilihat di sini. Jadi, tim pelaksana itu memberikan laporan berkala kepada PPK, terus tim pelaksana ngasih hasil pekerjaannya ke PPK, baru nanti si PPK ini akan memberikan berita acara, gimana sih? Gini loh. Nah, jadi si si PPK ini ketika serah terima administrasi hasil pekerjaan ini kepada PA-KPA, baru dia memberikan berita acara serah terima. Nah, ketika PA-KPA dirangkap oleh PPK, masih perlu nggak ini berita acara serah terima? Masa ibaratnya gini, saya PPK, tapi saya juga PA-KPA. Jadi saya menyerahkan ini hasil pekerjaannya kepada diri saya sendiri gitu. Kayaknya kurang pas. Jadi kalau misalnya PA-KPA-nya dirangkap oleh PPK, ya berarti gak perlu bikin berita acara serah terima antara PPK dengan PA-KPA, namun bakal tetap ada berita acara serah terima ketika PA-KPA tersebut terpisah. Jadi seperti misalnya PPK itu adalah kepala puskesmas misalnya. PA-KPA-nya kepala dinas kesehatan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas itu misalnya kegiatan gerakan masyarakat gitu ya kan, yang setiap pagi wajib setiap pagi senam gitu, habis itu nanti ada sarapan sehat. Nah, hasil kegiatan itu dilaporkanlah dari PPK-nya kepala puskesmas ke PA-KPA-nya kepala dinas kesehatan. Nah, itu contoh kecilnya. Baru nanti PA-KPA ini menugaskan pejabat pemeriksa ya, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat penerima apa pemeriksa ya? Bentar saya buka KPA dulu. Jadi apa sih tugasnya PJPHP sama PPHP ini? Tugasnya udah berbeda dengan zaman Perpres 54. Kalau dulu mereka tuh yang ribut, meriksa spek, meriksa barangnya kurang, aduh jumlahnya sekian, udah sesuai apa belum. Nah, kalau sekarang PJPHP maupun PPHP itu hanya melakukan pemeriksaan administratif. Apa aja sih administratif itu? Misalnya RUP-nya udah ada apa belum? Terus DPA-nya sesuai apa belum? Terus nanti di tahap persiapan KAK-nya, speknya, RAB, HPS-nya, dan lain-lainnya, sampai ke masalah pembayarannya udah pas apa belum, kontraknya gimana. Nah, yang kayak gitu itu yang diperiksa, jadi udah meriksain berkas aja. Bahkan kalau perlu itu pakai daftar centang, ada, tidak gitu. Lebih mudah sebenarnya tugas PJPHP gitu ya kan, soalnya dulu itu saya pernah soalnya jadi PJPHP itu ketika akhir tahun barang atau jasa yang datang itu nggak sesuai, kayak udah PJPHP itu pasti dipaksa-paksa gitu buat nerima gitu ya kan. Dan kalimat pamungkas dari PPK itu gini, udah terima aja nanti saya yang tanggung jawab. Wah, itu kalimat paling berbahaya sedunia. Kenapa? Karena sebenarnya mereka ngomong doang, belum tentu mau bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, jadi pada zaman itu kalau ada apa-apa, barangnya kurang atau apa, yang dicari-cari oleh pemeriksaan, APH,
penyidik, itu PPHP jadinya. Kenapa mau tanda tangan padahal barangnya kurang gitu ya kan? Nah, sama halnya di sini. Sebenarnya kalau dilihat gitu ya kan, ada banyak struktur di dalam pengadaan secara swaklola ini. Jadi ada tim pengawas, terus tim pengawas nanti lapor ke PPK, habis itu PPK lapor ke PA-KPA, habis itu PA-KPA menyuruh lagi PJPHP untuk periksa. Jadi sebenarnya sudah saling periksa, seandainya sudah lancar sejak awal, nggak perlu tuh ke semacam inspektorat masuk, PPK masuk, sebenarnya udah nggak perlu lagi. Cuman kalau sekarang lebih kerennya apa ya, APIP ya, internal aparat pemeriksa internal pemerintah ya kalau nggak salah. Nah, jadi sebelum mereka masuk sebenarnya tim dari PPK, PA-KPA, tim pengawas itu udah bekerja secara maksimal. Namun gimana seandainya tim-tim ini dirangkap-rangkap? Nah, sebaiknya sih timnya itu jangan juga dirangkap-rangkap, maksudnya dia udah jadi tim pengawas terus nanti dia bantuin di tim pelaksana misalnya. Wah, baiknya sih jangan kelihatan. Nggak, sebaiknya sih memang di SK-kan secara benar gitu ya kan. Ada SK-nya masing-masing untuk penyelenggara, tim penyelenggara swaklola ini. Nah, dari semua proses serah terima atau hadirnya PPK menyerahkan serah terima kepada PA-KPA, disitulah adanya penutupan dari sebuah kegiatan swaklola. Artinya apa? Artinya tim pelaksana yang swaklola yang melaksanakan hasil pekerjaan swaklola ini setelah diterima PPK maka bikin berita acara gitu ya kan, serah terima. Nah, baru proses terakhirnya itu penyerahan aset. Nah, penyerahan aset dari kegiatan swaklola yang dilakukan ini tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus nanti ketika ada hal-hal yang diperlukan, berarti nanti kalau misalnya aset ini berupa barang gitu kan ya, atau jasa, kalau jasa kan berupa laporan biasanya, tapi kalau barang itu ada yang ditugaskan, misalnya seperti bendahara barang atau tim yang khusus mengurusin di dalam pergudangannya, mungkin staf-stafnya gitu kan ya, itu bisa juga membantu PPK dalam mengawasi. Apalagi ya? Oh iya, pengawasan, pertanggungjawaban udah, pengawasan teknis. Kalau ini sih pengawasan memang secara berkala ya kan. Nah, apa sih tugas-tugasnya? Nah, tugas pengawas itu ada banyak selain mengawasi administrasi, teknis, juga keuangan. Sejak kapan? Ya tadi, sejak awal. Udah dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, saat penyerahan, saat ada apa-apa, tim pengawas juga yang ikut repot gitu ya kan. Selain ngecek administrasi dan dokumentasi, bisa ngecek juga realisasi fisiknya. Nah, terus administrasi keuangannya bagaimana? Apakah ada hal-hal yang menyimpang? Apakah ada kerugian negara di dalamnya? Wah, berat banget kalau ada kerugian negara. Sebaiknya sih dievaluasi dulu kalau ada hal-hal yang menyimpang, kayak misalnya cerita yang swaklola tipe 4 itu, naruh barang kayak pasir, apa, semen, dan lain-lain, ternyata barangnya hilang-hilang. Nah, itu perlu dievaluasi. Siapa sih yang kira-kira ada bermain di situ? Apa sebenarnya barangnya hilang beneran atau ada yang menyembunyikan aja? Nah, itu juga masuk hal yang harus dievaluasi.
Nah, ini kalau untuk pengawasan teknis, realisasi fisik tadi ya sebenarnya memang lebih mudah dengan kurva S gitu ya kan. Jadi kalau kurvanya ada di atas garisnya gitu, berarti lebih cepat. Tapi kalau di bawah jadinya lebih lambat. Oke. Kira-kira Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu, boleh acungkan tangan, boleh juga tulis di kolom question. Nah, kalau awal-awalnya sih ya, karena kan materi saya itu tipe 3 sama tipe 4 gitu ya kan ya. Jadi sebenarnya awal mula munculnya ini karena ada keinginan pemerintah untuk melaksanakan apa ya, kayak kolaborasi gitulah untuk pemerintah dan masyarakat. Nggak hanya organisasi masyarakat, tapi juga menyentuh ke masyarakat secara inti gitu. Ya makanya kayak ada kelompok masyarakat itu sebenarnya sangat membantu gitu bagi mereka. Awal-awalnya juga tipe keempat itu karena ada kesulitan gini saat penelitian. Jadi selain Perlem 8 juga dikeluarkan peraturan Menristek-Dikti. Nah, tentang apa? Tentang penelitian. Hal-hal ini belum ada sebelumnya di Perpres 54. Kalau ini sih saya rasa Bapak Ibu udah bisa ngelihat ya lebih lebih detail gitu. Kalau swakelola di sini ada KLPD yang punya anggaran, KLPD lain ada organisasi kemasyarakatan, ada kelompok masyarakatan. Kalau penyedia di sini ya Bapak Ibu udah tahu lah penyedia. Di sini yang kurang nih seleksi nih. Seleksi nggak dimasukin nih. Seleksi ada seharusnya tender atau seleksi gitu ya kan. Kalau ini kan cuman untuk konstruksi, jasa lainnya atau barang. Nah, ada juga pengadaan khusus. Nah, jadi pelaksanaan penelitian tadi masuk juga ke dalam pengadaan khusus. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, pengadaan barang jasa itu nggak cuman sekedar satu atau dua hal. Nggak cuman tentang swakelola, nggak cuman tentang pengadaan bersama penyedia, tapi di dalamnya tuh ada bermacam-macam ilmu gitu yang sebenarnya komprehensif. Artinya mereka tuh sebenarnya saling berkaitan, makanya juga sekarang ada kan pengadaan terintegrasi gitu. Kayak di sini misalnya pengadaan BLU. Pengadaan di BLU itu bisa masuk ke tipe 2. Tipe 2 ketika BLU melaksanakan kegiatan yang bisa dia laksanakan sesuai tupoksinya gitu kan. Ini materi-materinya sebenarnya ya bisa dipelajari gitu ya kan oleh Bapak Ibu. Saya rasa lebih apa ya? Kalau kata dosen saya tuh gini sih. Dari kita di Indonesia ini ada produk hukum yang begitu banyak. Mungkin ada ribuan jenis hukum, ada ribuan aturan. Tapi orang yang ahli dalam menafsirkan hukum tersebut sedikit. Jadi seandainya ada 10 orang aja yang bisa menafsirkan gitu, yang sebagai ahli hukum gitu ya kan, itu kita ini sebenarnya gampang.
Cuman yang jadi masalah apa? Ketika masing-masing punya tafsiran sendiri. Nah, kayak misalnya undang-undang keuangan aja deh. Itu pasti kalau undang-undang keuangan itu kadang-kadang bisa bukan bertabrakan bisa sedikit berbeda gitu ya dari pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasanya tuh udah mau simple, udah ke arah yang best practice gitu ya kan. Kayak nota udah nggak perlu lagi ditandatangani, nota itu sebagai bukti serah terima, udah pengganti berita acara serah terima ya kan, nota itu berita acara barang itu udah sesuai apa belum, berita acara barang itu sudah dibayar, itu dalam satu kertas. Tapi kalau keuangan mereka minta lagi, mana notanya, mana surat jalannya, mana fakturnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, hal-hal yang seperti itulah yang kadang membingungkan. Nggak usah jauh-jauh, kalau masalah tender aja ya, masalah tender. Itu BPK pernah, BPK, APH aja deh, susah amat saya ngomong. APH itu pernah nanya gini, kenapa, jadi dia punya pertanyaan begini, kenapa yang tidak ikut tender itu dia bisa buka dokumen? Kenapa katanya? Ya kami jawab, kalau secara sistem, jadi secara sistem SPSE, mereka itu bisa download ketika sudah klik ikut langsung bisa download. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud menawar itu kan memasukkan penawaran, administrasi gitu kan, penawaran teknis. Nah, pola pikirnya si APH itu enggak, mereka klik ikut itu udah masuk menawar katanya. Itu hal hal sepele seperti itu aja bisa dipermasalahkan gitu. Atau pernah juga kejadian kayak gini, ini nomornya nggak ada titiknya gitu. Hal-hal yang kadang sebenarnya kita tuh mau ketawa gitu, itu emang hal penting gitu ya buat dijadiin alasan pemanggilan gitu. Ya tapi sebenarnya intinya sih gini, kalau APH manggil itu mereka tuh ketika manggil gitu ya kan, mereka tuh ya segala macam cara supaya apa? Mereka tuh cuman mau bikin kita mental kita tuh down. Artinya ketika kita udah ngasih wajah stres, abis itu kita ngasih lihat keringat dingin, gemetar gitu kan, wah mereka tuh akan berusaha mencerca dengan pertanyaan apa saja, dan anggapan mereka adalah kita itu ada kesalahan. Itu yang nggak enaknya tuh gitu. Tapi kalau dalam Sokolola yang pernah diperiksa itu tipe 3 sama 4. Tapi karena yang dulu itu, jadi ada pengadaan Sokolola bersama KONI gitu ya kan. Jadi ada yang nanya ke saya bagaimana pengadaan yang bersama KONI di tahun 2011. Lah, kata saya ini tahun berapa udah masih diperiksa gitu. Artinya memang APH itu mencari-cari sesuatu yang sesuatu yang kita khawatirkan gitu. Oke ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah hilaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.